新年祝新年，新年啊年连年，炮竹声声嘴儿响又年。贺新年祝新年，新年啊年连年，岁月悠悠光阴如箭。回首往事如月，痛苦细算，希望中千万事如愿。贺新年祝新年，新年啊年连年，炮竹声声嘴儿响又年。贺新年祝新年，新年啊年连年，岁月悠悠光阴如箭。回首往事如烟，痛苦心酸，希望从今万事如愿。贺新年祝新年，新年啊年连年，炮竹声声嘴儿响又年。贺新年祝新年，新年啊年连年，岁月悠悠光阴如箭。回首往事如烟，痛苦细算，希望从今万事如愿。贺新年祝新年，新年啊年连年，炮竹声声嘴儿响又年。贺新年祝新年，新年啊年连年，岁月悠悠光阴如箭。回首往事如月，痛苦细算，希望中千万事如愿。贺新年祝新年，新年啊年连年，炮竹声声嘴儿响又年。贺新年祝新年，新年啊年连年，岁月悠悠光阴如箭。回首往事如烟，痛苦心酸，希望从今万事如愿。贺新年祝新年，新年啊年连年，炮竹声声嘴儿响又年。贺新年祝新年，新年啊年连年，岁月
贺新年，祝新年，新年啊年连年，炮竹声声，嘴儿像有年。贺新年，祝新年，新年啊年连年，岁月悠悠，光阴如箭。回首往事如月，痛苦细算，希望中千万事如愿。贺新年，祝新年，新年啊年年年，愿大家都过得太平年。贺新年，祝新年，新年啊年连年，炮竹声声，嘴儿像有年。贺新年，祝新年，新年啊年连年，岁月悠悠，光阴如箭。回首往事如烟，痛苦心酸，希望从今万事如愿。Ini sih udah keterlaluan banget ya. Masa udah hari begini belum ada yang masuk tagihannya. Aduh. Masa tagihan dari tahun lalu belum juga dibayar-bayar. Aduh. Kalau ditelepon selalu menghindar. Ada aja alasan-alasannya. Padahal uang itu harus aku gunakan untuk bayar karyawan dan juga untuk membeli bahan baku pesanan untuk Imlek. Aduh, kalau nggak benar-benar ini ya secara kedagingan, aduh, udah kesel deh, marah dan emosi. Bikin kesel dan bikin jengkel mereka-mereka itu. Rasanya seperti nggak kuat. Tapi kekuatanku dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Ya, kekuatanku ada di dalam Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ke
Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan. Yes. Tuhan, saya berdoa dengan sungguh, biar orang-orang itu ya Tuhan diberkati usahanya, sehingga mereka bisa membayar kepada saya. Bila mereka dalam keadaan kurang baik, Tuhan, kiranya Engkau memperlancar usaha mereka, kesehatan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus terjadi pemulihan untuk mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, Tuhan pulihkan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan pulihkan keadaan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, hamba-Mu ini berdoa. Terima kasih Bapa. Amin. Anak Oma datang gak ya? Aduh, saya harus atur waktu untuk beres-beresin rumah, kamar, untuk belanja dan masak. Tapi yang paling menyenangkan tuh dapat angpau. Angpau itu loh, aduh senang sekali. Aduh, itu hanya menyenangkan diriku. Aku juga harus bisa menyenangkan Tuhan ya. Aduh. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan
kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik di dalam hidupku. Mari mulai menyembah Tuhan, Oma dan Opa. Minta yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Kalau kami boleh memasuki tahun 2023, kami percaya Tuhan Yesus baik buat setiap Oma dan Opa. Kau segalanya bagi kami, Tuhan. Thank you, Yesus. Mas, hei, ngapain sih? Kok geleng-geleng kepala dari tadi aku liatin? Pasti banyak orang gak percaya. Oh, soal apa tuh? Kantor saat ini sedang butuh banyak dana untuk bayar karyawan, untuk biaya pembelian bahan baku, untuk bayar THR karyawan. Bahkan rencana tante untuk pelunasan lahan yang ada di belakang itu untuk pabrik. Sungguh, pasti banyak orang gak percaya ini. Nah, terus itu kan perlu biaya banyak. Kira-kira ada gak uangnya, Mas? Kasihan loh Tante Liu. Benar-benar deh. Memasuki tahun 2023 ini memang benar-benar sulit dan benar-benar gelap. Bahkan para ahli pada bilang, ahli ekonomi sampai ahli dunia berkata bahwa tahun 2023 ini tahun yang pekat dan tahun yang sungguh berat dan gelap. Tunggu Mas. Gini, Sally mau ingetin sesuatu loh. Mas ingat gak? Dulu kehidupan kita bagaimana? Iya gak? Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan menolong keluarga kita. Tuhan berikan pekerjaan buat Mas lewat Tante Liu. Ingat kan? Sampai dengan saat ini Tante Liu memberi kepercayaan sampai dengan perusahaannya seperti ini. Bahkan waktu itu ingat gak? Sepertinya sesuatu yang tidak mungkin karena kehidupan kita yang sudah kotor, yang seolah-olah semuanya gelap. Tapi Tuhan bukakan buat kita. Wah, memang luar biasa Tuhan kita ya. Itu Tuhan kita sungguh ajaib buat kita. Mujizatnya dinyatakan dalam rumah tangga kita, dalam hubungan kita. Betul. Sampai saat ini, sampai Tante Liu boleh mempercayakan kita
untuk membantu keuangan bahkan usahanya beliau. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena Tuhan yang ajaib buat kita. Betul. Bahkan sampai usahanya Tante Liu sampai bukan cuma di Indonesia ya Mas ya. Sampai sudah ke bangsa-bangsa ya Mas. Sampai menembus ke mana tuh? Apa sih sampai ke benua apa namanya? Iya. Eropa. Sampai Eropa. Wah Puji luar Tuhan. biasa. Ada kabar baik buat Tante Liu sebenarnya. Apa tuh? Lihat, Hmm. banyak sekali kan Ih, orang-orang apa yang ini? berhutang Wow. sama Tante Liu. Perusahaan-perusahaan yang berhutang sama Tante Liu Iya. sempat macet sekian lama. Mhm. Oh haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan semuanya. Semuanya bayar hari ini. haleluya. Semuanya bayar hari ini. Yes. Luar biasa. Sungguh Tuhan gak pernah berhutang kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Amin. Memang Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita ajaib. Kalau Dia sudah melakukan sesuatu, tidak ada yang separuh-separuh. Amin. Amin. Yuk oma opa, kita punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang sama yang kita sembah. Haleluya. Oh. Yes. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Yo oma opa dimanapun berada, menari bagi Tuhan kita yang ajaib. Biar karyanya yang ajaib terjadi atas hidup kita. Haleluya. Oh, mari nyanyi dengan iman bersama-sama. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang. Mari sambil angkat tangan dengan penuh kasih katakan, setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Yuk sambil angkat tangan kembali. Oh, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Haleluya, ajaib, sungguh anugerahnya, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus
Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang betapa heran ku menyaksikan sambil jempolnya diangkat katakan betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Wah, Mas, berarti ini suatu berita gembira loh. Nah, gimana? Udah cerita belum nih sama Tante Leo? Ayo. Yance. Ya, Tante. Ada di sini. Sally juga ada di sini. Lagi Iya, ngapain? Ini tadinya sih mau nganterin minuman sama makanan buat Mas Yance. Kalian tahu nggak? Ada apa nih? Entar dulu deh. Ada apa? Tante hari ini kayaknya bahagia banget ya mukanya. Kayaknya kabar gembira. Iya. Aduh, puji Tuhan banget ya. Pokoknya sukacita banget deh. Tuhan tuh cerita buka jalan. dong, Tuhan buka jalan buat kita Yance, Sally. Apa tante? Gimana tuh? Wow, Gimana Tuhan tuh ceritanya? dahsyat ajaib ya. Jadi gini, Pak Solikin, bosnya PT Prima Perkasa. Iya. Nah, tadi telepon tante. Oh iya. Nah, apa ya? Terus dia bilang gini. Jadi Pak Solikin berhasil menerobos pasar Eropa. Wow. Luar biasa. Dan banget. dia mengajak kita bekerja sama. Kita untuk mensuplai barang-barang kita kepada dia. Maksudnya batik-batik itu Tante? Iya, dan Oh. luar biasanya nih. Wow, pesanannya itu dibayar di muka. Wow. Serius? Iya, Wow. besok beliau akan transfer. Tapi Wah. jajan cuma sebulan kali Tante atau 2 Oh. bulan? Enggak lah, belum selesai sampai di situ Yance, Sally. Iya. Jadi ada lagi yang lebih dahsyat. Orderan itu Iya. tidak hanya untuk 1 bulan ini aja. Oh ya? Tapi PT Prima Perkasa bikin order itu, pesanan itu sampai setahun ke depan. Wow, itu mujizat tante. Sampai benar akhir mujizat. sampai akhir Desember Sampai akhir tahun 2023. 2023 ya? Oh, puji Tuhan banget, Tuhan sungguh luar biasa. Aduh, luar biasa. hebat ya. Ya, Saya sudah terheran-heran tante. Kok semua bisa pas ya tante? Tante pas pengen mengembangkan pabrik yang di belakang itu. Dan semua biaya-biaya karyawan yang kita butuhkan. Biaya-biaya pemberian bahan baku yang kita perlukan. Kok pas ya? Pas dapet tender ya. Ada kabar gembira loh tante. apa tuh? Apalagi nih? Wah, coba dong cerita. Kasih tahu biar Tante Leo nggak penasaran. Ini Iya, iya. benar-benar ajaib tante. Oh, Lihat tante, pinjaman-pinjaman yang sempat macet sekian waktu lamanya tan. iya. Itu kan banyak banget kan ya. Numpuk semuanya. Coba ya, Tante lihat ya. Iya, betul, Tan. Lihatin nih. Kan? Puji Tuhannya tante. Hari ini semuanya bayar. Tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, Tuhan kita Yesus. ajaib ya tante ya. Amin. Oh, Nah itu haleluya. Tuhan Yesus tuh dahsyat ya. Baru kemarin Tante tuh berdoa ya. Berdoa dan mendoakan mereka lah yang belum bayar-bayar itu. Iya. Oh, Tuhan buka jalan, Tuhan langsung jawab. luar biasa. Iya, mereka langsung bayar gitu loh. Aduh, Tante sangat bersyukur sekali. Oh iya, makasih ya Yance, Sally. Kalian sudah banyak membantu mengurus-ngurus semua berkat-berkat Tuhan yang banyak ini. Aduh, Tante, harusnya kami berdua, Mas Yance sama Sally yang bilang makasih. Karena kalau nggak tanpa bantuannya Tante Leo, kita mungkin udah jadi gelandangan Iya. kali ya. Tapi memang benar ya, Tuhan itu ya mengubah yang gelap menjadi terang. Amin. Ya, Haleluya. luar Benar, biasa, benar, ya. Tante. Dan satu Benar hal lagi, banget. aku dapat pelajaran nih, kalau kita memberkati orang seperti yang tadi Tante Liu bilang, berdoa memberkati orang itu, maka berkat itu sendiri juga akan melimpah buat kita ya. Benar, puji Tuhan, benar-benar. Saya pribadi Ya. mengucapkan terima kasih ya Tante untuk semua kepercayaan yang Tuhan Tante berikan buat Ya, kami. betul. Terima kasih juga Ya. sama-sama.
Ya. Luar biasa, luar biasa. Tuhan itu luar biasa ya. Iya. Amin, Ini amin. tadi jangan sampai hilang loh. Itu laporan-laporannya loh. Kasih Oh Tante Liu tuh. iya. Sudah kuduga, pasti Oma di sini. Ih, ngerumpi terus. Ipi. Ya kan? Sama Pak Yance, sama Sally. Ipi. Kenapa senyum-senyum, ada yang aneh dengan aku? Kehadiran kamu tiba-tiba itu membuat kita semua kaget. Oh. Dikirain ada apa gitu loh. Aduh maaf deh Oma. Aduh Ipi tuh cuma mau apa tuh mengingatkan saja ya. Kita kan mau belanja keperluan buat Imlek. Jam berapa ya kita mau berangkat Oma? Oh iya ya ampun. Hampir lupa. Ya udah gini. Yance tolong bantu Oma urus semua dokumen-dokumen ini. Terus Sally bantu Tante belanja untuk keperluan Inlab ya. Oke. Oke? Iya. Ya. Oke. Siap. Ya, yuk Baik. kita Tinggal dulu siap-siap ya. Hati-hati. Yuk. Tinggal dulu ya Mas. Iya. Aduh pernak-pernik Imleknya banyak banget ya. Bagus deh tapi yang paling penting sih angpau ya, kertas-kertas angpau ya. Oh iya, bagus-bagus ya Ipi ya. Itu lampionnya. Iya. Ngomong-ngomong Tante, jangan sampai lupa loh. Ngomong-ngomong itu amplop angpaunya udah dibeli belum? Udah Nah disediain belum? itu yang terpenting itu angpau ya. Aduh Ipi, yang diinget kamu tuh angpau. Udah pengen terima angpau ya. Oma suka buka rahasia aja lah ya. Wah itu bagus. Coba yuk kita lihat yuk yang itu. Yuk, bagus Ayo. banget. Yuk kita lihat yuk ke dalam. Oma katanya mau open house ya. Tetangga-tetangga nggak pasti datang loh Oma. Tapi nggak tahu ya terus kita harus siapin apa lagi ya. Gini aja nanti kita siapin makanan yang agak banyak aja. Ya kita panggil deh tetangga-tetangga deh ya. Kayaknya Kita bakalan undang. seru nih. Kayaknya bakalan seru di acara Oh, iya. Imlek. Waduh. Karena baru pertama kali kan Sally ngerasain, Oke deh. ngerayain di Ya tempatnya deh, Tante. Pasti rame dan meriah Ah. ya. Yuk, kita siap-siap ya. siap-siap dulu yuk. Wah, kayaknya si Jia tahun ini nih luar biasa nih. Tuhan dahsyat. Karena bisa ketemu teman-teman, bisa kasih angpau. Nih angpau nih udah disiapin nih. Buat Cien-Cien, buat Yen-Yen, buat Ciliu, buat Ipi juga. Coba dilihat udah ditulisin belum enggak? Oh, untung udah ditulisin semuanya nih. Supaya nggak ketuker-ketuker nantinya. Kalau angpau ini jadi berkat buat mereka, wah emang sih nggak besar. Tapi ya meriahlah acara Cynthia hari ini. Wah, itu kayaknya mereka datang tuh. Halo. Hai. Si Ace, Iya. sing ni kuaile, semakin sehat, Iya. berkat Ayo. semakin lancar. Masuk. Sinen Koile juga, Kongci Facoy, sehat-sehat ya Sien. Anak-anak nggak diajak Sien? Iya nih enggak, Ci Acen, biar Tuhan kasih Amin. tahun 2023 ini Ya, semakin amin. sehat, semakin berkatnya melimpah ya. Amin. Ciacen. Halo. Halo Ci Acen, Kongsi Facoy Sinien kuaile. Amin. Siden Apa Koile kabarnya? dan Kunci Facoy juga. Amin. Mei, gimana kabar suaminya? Oh, puji Tuhan baik-baik. Apalagi tahun ini kita harapin berkat Tuhan melimpah. Iya, emang bener. Wah, saya juga mau Kyonghi sama bos sama Laupan. Sinien Waile juga berkat melimpah di tahun Amin. 2023 ya. Amin. Iya. Kungsi Facoy juga, Sinen Koile juga ya. Yen, sehat-sehat kan Yen? Amin. Kita udah lama ya nggak ketemu ya.
Udah Sinja udah berapa tahun ya kita nggak ketemu begini. Iya, apalagi kan kita ketemu Covid. sama COVID kemarin-kemarin. Iya bener banget. Kita nggak ketemu, ketemunya sama COVID. Tapi Repot deh. tapi tahun ini saya tuh rada khawatir loh. Khawatirnya apa? Karena itu denger di IG katanya, denger di YouTube, denger di mana-mana. Bilangnya tahun 2023 itu resesi. Nah, takut. Ntar gimana kerjaan. Aduh, foto Cie kenapa jadi muram begitu? Nggak usah sedih lah. Takut, Mei, takut. Ci Acen, walaupun keadaan dunia itu mungkin ya seperti itu, tapi kan kita punya Tuhan. Tuhan itu sumber pengharapan kita, ya kan? Iya, bener Jadi juga sih. jangan mengandalkan keadaan dunia dan pikiran kita. Kita Ya. harus percaya Tuhan itu pasti akan menjadikan gelap itu menjadi berkat. Betul. Emang Lopan sih. mesti ingat, Tuhan itu memberi lopan. Ingat, apa yang tidak dilihat, tidak pernah didengar telinga, tidak timbul dalam hati, Tuhan akan menyediakan bagi yang mengasihi. Itu ya. Amin, bener. Kumpul sama kalian tuh, jadi saat saya lemah, Ci Acen lemah, kalian yang kasih firman, jadi lebih kuat lagi. Emang Amin, sih. Ingat gak? Ingat Bener. gak Ci Acen sama lagu Begitu Besar Kasih Allah pada kita? Oh iya, itu ada lagunya tuh. Betul. Begitu besar kasih Allah pada kita. Ayo nyanyi dong. Biar kita seneng. Kita nyanyi ya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Oh iya, sampai lupa bawa ampau untuk Ci Acen. Untuk kepala suku nih Ci Acen. Waduh, Jangan dilihat cie-cie isinya. nih. Iya. Waduh, cie-cie banget nih, En.
Ini juga Ci Acen, berkat dari Tuhan buat Ci Acen Wah, ya. Ci Acen dapat angpau banyak nih. Mei juga mau kasih angpau nih buat Ci Acen. Cie semua. Nah, tahun ini kan diberkatin. Jadi Ci Acen juga mau kasih angpau buat kalian. Wow. Haleluya. Sebenarnya nggak kasih ya, tapi karena diberkatin ya kasih. Ini buat Sien-Sien 1, buat Memei 1, buat Yen-Yen 1. Terima kasih Ci Acen. Yuk Terus ke rumah Cilio. yuk, Ayo, Ci Acen juga udah beres kok. Ayo. Yuk. Sekali lagi sia-sia ya, ini angpaunya ya. Aduh, kita bersyukur banget ya. Akhirnya bisa ngerasakan Imlek di tempatnya Tante Liu. Benar ini suatu anugerah Tuhan. Berkat Tuhan limpah ya buat kita Iya, di tahun ini. senang banget kayaknya. Pakai baju yang berbeda. Senang Keren ya nggak? baju kita ya, seragaman. Seragaman. Aduh. Selamat pagi Seli Yance. Selamat pagi Tante. Wah, pagi-pagi sudah di sini. Iya Tante, Sally mau mengucapkan Sinyan Kuele buat Tante. Iya. Tante diberi kesehatan, umur panjang dan berkat melimpah. Amin, amin. Kongsi, Pak Choi, Tante. Kongsi. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas Tante dan atas semua usaha bahkan segala hal dalam kehidupan Tante. Amin. Puji Tuhan, ini ada ucapan terima kasih dari iya. kami Tante. Terima kasih banyak Tante ya buat semua yang Tuhan sudah limpahkan di segenap Tante atas hidup kami. Iya, kami jadi merasa diberkati dengan adanya Tante yang bisa menerima kami berdua. Betul. Dan memberkati kehidupan kami. Ya, Tante mengucapkan terima kasih juga buat Yance dan Sally. Tante mau bagi-bagi juga nih. Loh, kok gimana? jadi? Aduh Tante udah terlalu banyak loh mengasih Iya, kita. memberi terlalu banyak Tante buat Biar Tuhan kita. berkati kalian dengan berlimpah-limpah ya. Amin. Ya, cie-cie. Xie Tante. Ya, terima kasih. Selamat pagi Oma Liu. Sinien Ipi. Kuai Le. Sinien Kuai Le. Oma Liu, kongsi facong. Kongsi. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Tuhan melimpahkan berkat rohani, jasmani buat Oma Liu ya. Amin. Amin. Rohnya terus menyala-nyala Amin. seperti baju merahnya terang benderang. Ya Oma Bisa, Liu. Bisa aja ya. Iya betul. Sinien Kuai Le ya. Iya, Ipi, Sinien Kuai Le ini Oma mau kasih Aduh, angpau. ini Pengen angpau kan? kertasnya aja apa ada isinya toh Oma? Ipi ya kadang-kadang suka gitu ya bercanda. Saya tuh pengennya isinya tapi kok tipis ya, mungkin yang lembaran yang paling besar ya Oma. Jangan salah Pi, Tebel. tipis bisa juga itu apa ya? Cek. Oh giro. Oh iya makanya. Biar Tuhan berkati Aduh, terima melimpah-limpah kasih, ya. Oma. Roh Seseni Ipi tetap ya. terus setia melayani Tuhan. Kyonghi ya Oma, Kyonghi, Seseni, Kyonghi. Seseni. Ipi juga mau kasih angpau buat Oma. Jangan dilihat kertasnya loh, ini tebel banget. Karena Ipi baru dapat lotre. Ini buat Oma ya Oma. Masa Terima ngasih kasih. buat Oma Aduh. dari uang lotre sih. Ya makanya. Ipi Gimana ada-ada sih, Ipi, aja. Ipi? Puji Tuhan lah ya. Wah. Pak Yance mau kasih juga. Aduh, Nah, sudah gimana ya? berharap dia ternyata. Ternyata dari Kayaknya- kemarin Kayaknya udah Bu ketahuan Sally mau ya. kasih juga. Kan belum gongsi. Masa Kyonghi, kasih? dari kemarin tuh udah Saya- nanyain saya angpau Kyonghi terus dulu ya. Iya. Kyonghi dulu ya. Sinen Kuaile, Pak Yance, Bu Sally, Kongsi Facoy, rezekinya melimpah, Amin. rohani jasmani ya. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi tahun depan angpaunya lebih banyak. Amin. Amin. Ya. Doa yang sama Oke. juga ya buat Iya, Ipi. buat Aduh, Ipi. Supaya Makasih. masakannya tambah enak Tambah dan Ipi mantap. juga Amin. dan Ipi juga tetap setia untuk Amin. menemani Oma. Amin. Ini ada pemberian Sedikit dari ya. kami buat Terima Ipi. kasih ya Bu Ada Sally. isinya dong. Ada. Ini juga dari Aduh, Pak Yance kok tebel ya? buat Ipi. Apa ya, ya? jangan dinilai dari Iya. tebelnya, tapi, Tapi dinilai dinilai dari dari- harganya. Aduh, makasih.
Ipi senang sekali. Aduh. Wah, Ipi kira-kira mau beli apa sih kalau udah banyak gitu? Yang pasti Ipi sekarang mau investasi emas. Karena emas tuh harganya akan naik terus ya. 1,6 juta segramnya. Wow, biasa. Aduh, semoga Ipi bisa beli 2 gram di sini apa 3 Tapi gram. jangan lupa menabur ya, Pi. Udah pasti. Apa yang ditabur itu dituai. Ya. Makasih ya Pak Yance, Bu Seli. Ngomong-ngomong dia investasi Oma. kok nggak bilang sama kita ya? Biasa. Gini Tante, Ipi kok lagi happy, lupa kayaknya sama kita ya. Nanti ya Oma ya, saya kasih tahu ya. Baik. Dulu. Tunggu deh, ada tamu. suara tuh, ada suara bunyi itu. Siapa ya? Pi, boleh tolong lihat, Coba Pi. Ipi lihat Wah. dulu, buka pintu. Siapa ya? Pi, apa kabar Pi? Kyung Hifa Coy. Iya, Kyung Hifa Aduh, Coy Pi. gimana? Keadaannya sehat ya? Sehat, sehat. Ini kan Ibu Acen. Ini Ya. Ibu Sien-Sien. Iya. Gimana? Kyung Hi ya? Iya, nih Vi, Sinen Kuaile juga. Iya. Aduh, Kyung Hifa Coy lihat juga. tuh, Ini Ibu ada Sien-Sien angpau tuh. buat Vivi nih. Aduh, makasih. Nih. Bu Sien-Sien makasih Iya. ya. Ada Ibu Yen-Yen. Bu Yen-Yen. Saya juga mau kasih angpau buat Iya. Ipi. Aduh, ya. makasih Bu Yen-Yen. Iya. Yang mana yang kecil apa yang gede? Ini ya. Aduh, makasih. Makasih ya. Ada angpau juga buat ini Ibu Ipik. Memik. Ya. Aduh, kumaha Kongsi dama? pacoy. Pangestu nya. Pangestu. Sinen koile ya. Sinen koile. Iya, aduh luar biasa ya. Luar biasa deh. Aku panggilin Oma dulu ya. Ya. Ya, bentar ya. Wah, rumahnya Ciliu enak ya, bersih. Iya, kan suasana Imlek. tahun baru Imlek. Udah pada makan belum? Belum? Belum, kan kita nungguin hidangan yang disediakan sama Oma Liu. Ciliu. Jadi kita mau makan di sini ceritanya. Iya, kan emang udah diundang. Ciliu lagi ganti Pasti baju kali makanannya ya. enak-enak kali ya. Iya, Siapin tumben. makan. Tapi enak nih, tahun ini kita bisa ketemu ya. Mana, tapi mana nih Ciliunya nih? Kok belum kelihatan ya? Ciliu, sini Kungsi. Udah pada datang dan udah pada kompakan ya semuanya. Iya. Wow, Tuhan memberkati semuanya. Iya, Ci. Iya. Ci, semoga Tuhan berkatin ya, sehat Amin. terus. Tuhan memberkati kita semua ya. Iya. Biar sehat-sehat. Iya, ya. semua Ci. Amin, amin. Oh iya, ini ada berkat sedikit buat sahabat-sahabatku. Wah, Nih. terima kasih. 新年快乐！谢谢新年快乐！ Oh, nah Ciliu, kita juga ada angpau persahabatan. Nih, buat Cici. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati Ci. Terima kasih. Mana persembahan kami ya, Ci? Saya juga Ciliu ya. Terima kasih. Saya mau kasih angpau buat Ciliu. Iya, makasih. Waduh, jadi banyak begini ya. Luar biasa, Tuhan Yesus baik buat kita semua ya. Amin, amin. Ya, ya. Makasih buat semua sahabat-sahabatku. Kita semua percaya di tahun 2023 ini Tuhan akan mengubah kegelapan menjadi terang. Amin. Dan berkat buat kita semua. Amin. Nah, mari yuk tante-tante semuanya kita mau menyantap hidangan yang sudah dibuat oleh Ipi dan dijamin pasti hauce. Asik, asik. Tadi kita udah Silakan. Ayo. Shalom Bapak Ibu, Oma Opa yang tergabung dalam Senior Community Rayon Satu Day. Saya mengucapkan Happy Chinese New Year tahun 2574. Kongsi Facai, Sinian Kuai-le. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Kita bersyukur bahwa tahun 2023 ini bagi kita adalah tahun yang sangat menggairahkan. Yang percaya dan bersuka cita sama-sama katakan amin. Ya. Kenapa? Karena tahun 2023 ini bagi kita adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang.
Berapa banyak yang mau bangkit dan jadi pemenang? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Nah, ini adalah merupakan satu pengharapan yang baru buat kita. Kita bisa bangkit dan jadi pemenang. Kalau mungkin pada waktu-waktu yang lalu kita mengalami hal-hal yang tidak enak, tidak baik di tahun 2022, tahun 2023 ini kita bisa punya pengharapan untuk bangkit kembali dan jadi pemenang. Ini juga merupakan satu kesempatan yang baik buat kita, di mana ketika kita mendapatkan kesempatan untuk bisa bangkit dan jadi pemenang, kita tidak sia-siakan kesempatan yang ada ini. Dan ini adalah satu kepastian buat kita, di mana kita bisa betul-betul bangkit dan jadi pemenang di tahun 2023 ini. Ini adalah tahun yang sangat menggairahkan bagi kita. Karena itu, mari kita terus bersemangat di tahun 2023 ini. Ini baru hari yang ke-23. Jadi jangan lemah-lemah, jangan loyo-loyo. Walaupun usia kita sudah banyak sebagai usia emas, tapi kita tidak boleh lemah. Kita harus semangat dan bersuka cita. Yang mau semangat terus sampai dengan akhir tahun 2023 ini, katakan yes, katakan amin, haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasih Tuhan, hari ini saya diberikan tema oleh Ibu Hana, yaitu Tuhan mengubah gelap menjadi terang. Saya ingin bacakan firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, hari ini kita akan membagi 3 bagian dari ayat ini, yaitu yang pertama, dahulu kamu adalah kegelapan. Kamu adalah kegelapan, bukan kamu hidup dalam kegelapan, tetapi kamu adalah kegelapan. Bagian yang kedua nanti kita akan bahas, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Yang kedua ini bukan kamu sekarang hidup di dalam terang, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, nanti kita akan bahas mengenai hidup sebagai anak-anak terang. Mari kita akan membahas yang pertama, yaitu dahulu kamu adalah kegelapan. Apa artinya dahulu kamu adalah kegelapan? Yang pertama artinya adalah dahulu kita semua adalah orang-orang berdosa yang patut dimurkai dan dihukum oleh Tuhan di neraka. Kita tahu neraka adalah tempat yang mengerikan. Dan dikatakan upah dosa itu adalah neraka, maut, mati kekal untuk selama-lamanya. Ketika dikatakan kamu dahulu adalah kegelapan, artinya kita adalah orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kita harusnya dihukum di neraka, yaitu kondisi yang tidak baik, yang sangat mengerikan, mati kekal untuk selama-lamanya. Yang kedua, arti daripada kamu dahulu adalah kegelapan. Bukan kita hidup dalam kegelapan, tapi kamu adalah kegelapan. Artinya, kita tidak mungkin bisa berbuat baik, apalagi melakukan kekudusan, hidup dalam kekudusan. Yang kita bisa adalah selalu kita berbuat cemar dan juga berbuat jahat. Buktinya, setiap kali orang menyakiti kita, kita pasti bisa marah, kita bisa tersinggung, kita bisa kecewa, kita bisa tidak suka, kita bisa melakukan hal-hal membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini adalah satu bukti bahwa kita adalah kegelapan dan kita tidak bisa berbuat baik, apalagi berbuat kudus. Dan yang ketiga, arti daripada kamu dahulu adalah kegelapan, kita tidak dapat berkomunikasi, apalagi berhubungan dengan Tuhan, karena Tuhan adalah kudus, Tuhan adalah terang, dan kita adalah kegelapan, kita adalah dosa. Karena itu kita sulit untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Kita sulit waktu mau berdoa, kita tidak tahu apakah doa kita itu dijawab oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan, karena kita sulit berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, karena kita adalah kegelapan. Dan kita mengerti hal ini. Kita tahu bahwa sebagai kegelapan, kita adalah orang-orang berdosa
kita tidak mungkin berbuat baik atau berbuat kudus, dan kita tidak bisa berkomunikasi atau berhubungan dengan Allah. Sekarang kita masuk dalam bagian yang kedua, yaitu sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Apa artinya kamu adalah terang di dalam Tuhan? Yang pertama artinya dosa kita, kesalahan kita, kegelapan kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Wah, kita bersyukur. Kita yang tadinya adalah kegelapan itu sudah diusir, sudah disirnakan. Artinya dosa-dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga kita bukan lagi kegelapan, tapi kita adalah terang di dalam Tuhan. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan yang bersuka cita katakan haleluya. Luar biasa. Arti yang kedua daripada kita adalah anak-anak terang. Kita sebagai terang hari ini, kita menjadi anak-anak Allah yang dikasihi oleh Tuhan, yang dibela oleh Tuhan, yang dilindungi oleh Tuhan. Kita adalah terang. Ini arti yang kedua, saudara. Kita bersuka cita untuk hal ini. Arti yang ketiga, kalau dikatakan sekarang kamu adalah terang, kita sekarang bisa berbuat baik dan bahkan kita bisa melakukan kekudusan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena kita adalah terang. Dan yang terakhir, apa artinya kamu sekarang adalah terang? Yaitu karena kita dikaruniakan Roh Kudus yang menjadi penolong kita, yang memampukan kita untuk terus menjadi terang. Kita bersyukur hari ini, saudara, bahwa sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan, yaitu kita telah ditebus dari semua kegelapan, dari dosa. Kita menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak Allah yang dibela, dipelihara oleh Tuhan. Kita juga bisa melakukan apa yang menjadi yang baik, yang kudus di hadapan Tuhan, dan kita memiliki Roh Kudus yang membuat kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam bagian yang ketiga, yang terakhir, yaitu sebagai terang, kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Yang mau hidup sebagai anak-anak terang boleh lambaikan tangan, haleluya. Boleh katakan kepada kiri kanan kita dulu, Bapak, Ibu, Oma, Opa, katakan begini. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Kamu harus hidup sebagai anak-anak terang. Saya akan hidup sebagai anak-anak terang. Yang mau katakan amin. Ya. Haleluya. Mari kita akan melihat di dalam Efesus 5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21, perikopnya berkata hidup sebagai anak-anak terang. Nah, dari ayat-ayat ini, saya menjumpai ada 7 ciri bagaimana kita bisa hidup sebagai anak-anak terang. Yang pertama adalah kita harus menjadi penurut-penurut Allah. Boleh ucapkan sama-sama, menjadi penurut-penurut Allah. Apa artinya menjadi penurut-penurut Allah? Artinya adalah kita hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kehendak Allah. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, kehendak Allah, kalau kita tidak tahu apa yang menjadi kehendaknya? Karena itu kita harus baca Alkitab setiap hari, supaya kita bisa tahu apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi firman-Nya, sehingga kita bisa melakukannya. Dan dengan melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, maka kita sedang menjadi penurut-penurut Allah. Jangan jadi penentang-penentang Allah. Jangan jadi orang yang justru berlawanan dengan Allah. Kalau orang Chinese bilang kita harus menjadi anak-anak yang uhau, bukan anak-anak yang puthau. Nah, hari ini mari kita baca Alkitab supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya dan bisa menjadi penurut-penurut Allah. Yang mau jadi penurut-penurut Allah boleh lambaikan tangan. Yang mau menjadi penurut-penurut Allah katakan, saya mau Tuhan. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita hidup sebagai anak-anak terang adalah kita harus hidup di dalam kasih. Boleh ucapkan sama-sama, hidup di dalam kasih. Artinya hidup kita itu mengasihi seorang dengan yang lain. Tidak ada kebencian lagi, tidak ada kemarahan lagi. Kita bisa saling mengampuni, saling memperhatikan, saling menopang. Yang kuat memperhatikan yang lemah, yang banyak memperhatikan yang kurang,
yang mampu memperhatikan yang tidak mampu. Bapak Ibu, mari kita hidup di dalam kasih, saling menopang satu sama lain. Kita mengampuni, tidak lagi ada yang saling menyakiti satu sama lain, saling gosip, saling membicarakan hal-hal orang lain, kesalahan-kesalahan orang lain, tapi kita bisa menerima seorang dengan yang lain apa adanya. Kita menerima orang lain bukan ada apanya, tapi kita terima orang lain apa adanya. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah ciri yang kedua bagaimana kita bisa hidup sebagai anak-anak terang, yaitu hidup di dalam kasih. Yang ketiga, bagaimana kita bisa hidup di dalam sebagai anak-anak terang. Yang ketiga adalah ketika kita tidak mengucapkan kata-kata yang tidak sepatutnya bagi kita orang-orang kudus atau anak-anak terang. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak sepatutnya bagi kita orang-orang yang sudah menjadi anak-anak terang. Artinya kita harus jaga perkataan kita. Jangan keluar dari mulut kita kata-kata yang sembrono, kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang menyakitkan orang, kata-kata fitnah, kata-kata gosip. Mari kita jaga. Sebelum kita mengucapkan segala sesuatu, jangan sembarangan kita ucapkan. Apakah kita mengucapkan kata-kata yang menopang seorang dengan yang lain, yang menasehati, yang membangkitkan semangat, atau yang melemahkan, atau yang menjatuhkan? Mari kita periksa diri kita. Hidup sebagai anak terang adalah ketika kita bisa menjaga ucapan dan perkataan kita. Tidak ada kata-kata yang menyakitkan orang-orang di sekitar kita. Kalau ada yang lemah, dengan kata-kata kita kuatkan dan kita bangkitkan. Kalau ada yang tidak mampu, kita berikan kekuatan kepada orang yang bersangkutan sehingga mereka bisa mengalami sesuatu yang baik, bukan dilemahkan. Dan hari ini kita belajar untuk kita tidak mengucapkan kata-kata yang tidak sepatutnya bagi kita orang-orang kudus. Yang keempat, bagaimana kita bisa hidup sebagai anak-anak terang adalah ketika kita bisa mengucap syukur dalam segala perkara yang kita alami. Mengucap syukur itu adalah ketika kita mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita itu adalah atas seizin Tuhan untuk kebaikan kita, bukan untuk mencelakakan kita. Mengucap syukur adalah ketika kita bisa melihat segala sesuatu yang mungkin terjadi tidak baik dalam hidup kita, tapi di balik itu ada kebaikan buat kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan terpanggil dalam rencananya yang baik, yang indah, yang luar biasa, dan yang sempurna. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur, sehingga orang lain melihat kita adalah terang. Yang kelima, bagaimana kita bisa hidup sebagai anak terang, yaitu ketika kita tidak melakukan kecemaran. Artinya, kalau kita tahu itu adalah salah, kita jangan lakukan. Kalau kita tahu itu adalah tidak benar, kalau kita tahu bahwa itu membuat nama kita menjadi buruk, menjadi pribadi yang tidak baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, jangan dilakukan. Jangan ada yang korupsi, ya, jangan ada yang berzina, jangan ada yang memiliki kehidupan yang tidak baik, yang bisa dicela sama orang. Ini artinya kita tidak melakukan kecemaran, ya, tetapi sebaliknya kita hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Yang keenam, bagaimana kita bisa hidup di dalam terang sebagai anak-anak terang, yaitu ketika kita bisa mempergunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan dengan baik. Setiap kita, orang-orang yang di dalam Tuhan maupun yang tidak di dalam Tuhan, diberikan waktu 24 jam dalam sehari. Bagaimana kita bisa mempergunakan waktu? Ada orang yang menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi sebagai anak-anak terang, kita harus bisa mempergunakan waktu dengan baik. Kenapa? Karena kesempatan yang sama tidak akan pernah terulang untuk 2 kali. Karena itu, mari kita atur waktu kita, supaya kita tidak sia-sia. Dan tidak terasa hari ini sudah tanggal 23 Januari tahun 2023. Jangan lagi sia-siakan. Waktu berjalan begitu cepat. Rasanya belum lama kita masuk tahun 2023. Tahu-tahu sekarang sudah mau selesai bulan Januari. Kalau kita tidak hati-hati dan tidak mempergunakan waktu dengan baik, maka kita akan kehilangan banyak kesempatan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bagaimana kita bisa hidup
di dalam terang atau sebagai anak-anak terang adalah ketika kita bisa merendahkan diri seorang kepada yang lain. Artinya apa? Artinya kita tidak menganggap diri kita lebih hebat daripada orang-orang lain, tetapi kita bisa menerima orang-orang lain bahkan yang lebih lemah dari kita. Orang-orang yang apalagi ada di atas kita, otoritas kita. Mari kita merendahkan diri, artinya kita tidak menjadi sombong, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kesombongan adalah awal daripada kejatuhan. Karena itu mari kita belajar sebagai anak-anak terang, kita terus merendahkan diri seorang dengan yang lain. Barangkali mungkin orang mencela kita, tidak perlu membalas. Barangkali orang merendahkan diri, merendahkan kita. Tidak apa-apa, itu hanya untuk proses supaya kita saling merendahkan diri seorang dengan yang lain. Demikian apa yang menjadi firman Tuhan. Ada satu pesan terakhir dalam Efesus 5 ayat 14. Dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Mari kita sama-sama mengingat akan hal ini. Jangan lagi tidur dalam artinya santai-santai dan kita tidak menjadi anak-anak terang, padahal kita adalah terang sekarang di dalam Tuhan. Dan mari kita bangkit dari antara orang mati. Artinya kita hidup sebagai anak-anak terang di antara orang-orang yang masih merupakan kegelapan. Firman Tuhan katakan, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa dahulu kami adalah kegelapan, namun sekarang kami adalah terang di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk hal itu. Namun Engkau juga mengingatkan kami sebagai terang, maka kami harus hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu Tuhan, kami mau hidup sebagai anak-anak terang, yaitu kami mau menjadi penurut-penurut Allah. Kami mau hidup dalam kasih. Kami mau tidak mengucapkan kata-kata yang tidak sepatutnya bagi kami orang-orang kudus. Kami mau selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan kami tidak mau melakukan hal yang cemar. Kami mau mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Dan kami mau belajar merendahkan diri seorang dengan yang lain. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak membiarkan kami berjalan seorang diri menjadi anak-anak terang, tapi Engkau mengaruniakan Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga kami mampu hidup di dalam terang, hidup sebagai anak-anak terang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau telah mengubahkan gelap menjadi terang, sehingga kami saat ini menjadi terang dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. 주 예수 I want, 주 예수 I need, 주 예수 I want,设计告诉我，주 예수 I want, 주 예수 I need, 주 예수 I want,设计告诉我。 Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Mari Oma dan Opa kita mau sembah Tuhan.
lebih dari segalanya. Oma dan Opa merasakan hadirat Tuhan dan kasih Tuhan yang terus mengalir buat kita semua. 我敬拜你，我敬拜你，唯有你配得我敬拜赞美，我敬拜你，我。Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mari umat-umat yang berbahagia memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya dialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya
pasti berhasil. Orang yang berharap, Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada pernah, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. kami orang yang berharap padamu. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada lelah, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau. Mari angkat tangan oma, opa, bapak, ibu dimanapun berada. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Yuk kita perkatakan, tanganku ya Tuhan, Tanganku, tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. sekali lagi, mari oma, opa, angkat tangan sama-sama, katakan tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, Sebab Tuhan menopang tangannya. dengan penuh percaya kami katakan, Sebab Tuhan menopang tangannya. Opa, oma, semua diberkati Tuhan. Amin. Kita percaya ibadah kita tidak akan kembali dengan sia-sia. Jangan lupa oma, opa, selalu ada dalam hadirat Tuhan. Singen, kuaile, kongsi, pacoy. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala. puji Tuhan, oma, opa, bapak, ibu, saudara dimanapun kita berada, saatnya kita akan tutup ibadah umas ini. Kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat tahun yang baru, tahun 2023 yang Tuhan izinkan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu pasti luar biasa di tahun yang ini ya Tuhan, tahun yang baru ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami akan bersama-sama menjadi umat yang bangkit dan menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan kami ajaib, Tuhan kami luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini bersama-sama kami angkat tangan kami. Kami berdoa untuk seluruh bapak-bapak rohani kami, para pembimbing-pembimbing rohani kami ya Tuhan. Kami berdoa buat pendeta
Insinyur Nikonotora Harjo sebagai gembala sidang kami. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, berkati istri, anak, keluarga dan keluarga besarnya ya Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk gembala rayon kami Tuhan, Bapak Pendeta Kiki Haryadi, beserta istri terkasih ya Tuhan, juga seluruh anak, mantu, cucu, bahkan keluarga besar. Oh Tuhan, Bapak rohani kami ya Tuhan, diberkati berlimpah-limpah, penyertaan Tuhan sempurna buat mereka semua ya Tuhan. Juga kami mengangkat tangan kami Tuhan saat ini, berdoa buat gembala umas ya Tuhan, yang Kau tempatkan ya Tuhan atas kami. Ora pasanda ya ralapa ya lapa ya lapa ya lapa. Tuhan berkati Ibu Hana ya Tuhan, berkati seluruh kehidupannya, keluarganya, anaknya ya Tuhan, bahkan keluarga besarnya ya Tuhan. Engkau yang terus menyertainya ya Tuhan, keluar masuk hamba-Mu menjadi berkat atas umat-umat Tuhan di hari terakhir ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, berikan hikmat makrifat yang selalu baru atas hamba-Mu untuk membawa kami umas bergerak dalam tuntunan Tuhan, bergerak dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Dan setiap kami umas-umas yang ada akan bangkit dan menjadi pemenang bersama dengan Tuhan, sebab kami tahu Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami ajaib, Tuhan kami luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ya Tuhan seluruh kegiatan-kegiatan umas baik onsite maupun online ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu terus bekerja ya Tuhan, melawat setiap kami hamba-hamba-Mu, bahkan seluruh jemaat umas yang ada. Kami akan dipakai Tuhan di hari terakhir ini ya Tuhan, untuk membawa pesan Pentakosta ketiga, dan kami akan bersama-sama menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sendiri sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan ibadah-ibadah selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan semuanya dalam kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari bersama katakan amin.